Bapak Ibu, alhamdulillah wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Lebih hormat Bapak Kepala SMK Al-Falah, Anu Jaya, Anu Pamitan Wakilan, sareng Bapak Ibu Guru SMK Al-Falah, Anu Lebih hormat. Alhamdulillah di ayeuna waktu kami pendampingan kedua kegiatan pendidikan guru penggerak yang menghadirkan gitu ya Bu Eli sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, kegiatan hari ini berkaitan dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita, namanya visi ada cita-cita warga sekolah gitu, terhadap murid, terusnya murid di SMK Al-Falah di masa yang akan datang. Salawat serta salam mari kita sama-sama limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga berkahnya sampai kepada kita, keluarga kita, dan murid kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu, kegiatan kita yaitu berkaitan nanti ada merumuskan kalimat penumpang, kemudian nanti diskusi inisiatif perubahan dan bagaimana mengidentifikasi perilaku dan mencerminkan visi yang akan disampaikan oleh Bu Elis. Yang saya ingin haturkan adalah terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mengganggu kegiatan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, pendampingan individu kali ini mungkin berbeda dari pendampingan yang sebelumnya karena sebenarnya ini adalah proses RI sebagai CGP yang menjadi proses belajar bagaimana membuat visi atau cita-cita ya, karena sebagai pendidik juga, kemudian ini menjadi kegiatan proses belajarnya Bu Elis. Nanti harapannya adalah ini menjadi dasar untuk bisa mengembangkan visi sekolah. Jadi bukan berarti kita harus merubah visi yang ada begitu ya, tapi untuk mengembangkan untuk menjadi semakin lebih baik. Tentu saja ini kaitannya dengan hasil yang akan nanti diterima oleh murid-murid kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu, diskusi ini adalah proses belajar Bu Eri sebagai CGP untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah. Dan diharapkan mudah-mudahan ini menjadi refleksi bersama terhadap visi yang sudah ada di di SMK Al-Falah ini. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan Bu Elis untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just ini mulai terima kasih kepada Ibu Ayu MPD selaku pengajar praktik yang telah membimbing saya selama proses calon guru penggerak. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMK Al-Falah ini yang selalu berkomunikasi. Mudah-mudahan dalam perkumpulan ini Allah meridhoi kita semua. Puji dan syukur memang kita panjatkan kepada Allah Yogi, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga semuanya tujuan limpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan. Kita akan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah.
visi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya itu terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan prakarsa perubahan itu adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Jadi adanya visi itu dimulai dari prakarsa perubahan. Itu awal untuk memulai perubahan. Di sini saya terdapat kalimat rumpang versi saya. Kalimat rumpang di sini kita memimpikan murid yang, menurut saya memimpikan murid yang rindu berat. Rindu berat di sini rindunya religius, intelektual, nasionalis, dinamis, unggul, dan beratnya itu berinovatif dan tangguh, serta dan berjiwa wirausaha. Kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik unik sehingga harus kita kembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan kalimat rumpang yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pribadinya sedang ada dalam tahapan proses belajar dan dididik menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Kalimat rumpang yang keempat, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter, kedisiplinan, serta pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang kelima, kita, warga di sekolah ini, yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kalimat rumpang yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan reflektif. Dari enam kalimat rumpang tersebut, saya merumuskan visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha. Sedangkan prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mencari peluang kebekerjaan yang dijiwai sikap wirausaha. Yaitu Bapak Ibu, kalimat rumpang versi saya. Dari kalimat rumpang tersebut saya bisa merumuskan visi saya sebagai calon guru penggerak. Nah, saya mau meminta pendapat dari Bapak Ibu tentang kalimat rumpang versi dari Bapak Ibu yang 6 itu. Pertama, kita memimpikan murid yang, silakan Bapak Ibu siapa saja yang mau mengutarakan pendapatnya tentang kalimat rumpang yang pertama. Silakan Bu Dini. Kalimat rumpang yang pertama yaitu kita memimpikan murid yang, kalau menurut saya jelas ya memimpikan murid-murid atau peserta didik yang soleh-solihah, berakhlak mulia, berakhlak karimah, kemudian senang inovasi, bersemangat dalam belajar, ta'zim terhadap guru, kemudian sopan santun terhadap orang tua dan sesama. Iya. Baik, terima kasih Bu Dini ya. Kita memimpikan murid yang soleh-solihah ya Bu Dini, dan ta'zim terhadap kita sebagai guru. Masih termasuk religius ya? Iya, religius. Ya. Apa-apa, itu penjabarannya penjabaran. Kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, silakan siapa yang mau menjawab dari Bapak Ibu mengutarakan pendapatnya, silakan. Ya, kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu-individu yang mempunyai karakteristik dan bakat yang berbeda-beda, sehingga kita pun sekolah juga perlu memadai dan mengarahkan mereka supaya bisa mencapai keberhasilan sesuai dengan minat bakatnya sendiri. Tentunya ya Bu, bahwa murid kita itu mempunyai menjadi individu yang berbeda-beda. Kalimat rumpang yang ketiga adalah murid di sekolah kita sadar bahwa
Ya, silakan Bu Ayu. Murid di sekolah kita sadar bahwa mereka ingin mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak demi mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Ya, mendapatkan Ilmu dan budi pekerti. ya, itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara 2015 sampai Jadi asas. dan kalimat rumpang yang keempat, di sekolah kita mengutamakan Saya ya dua di sekolah kita mengutamakan apa? Pengalaman saya selama mengajar di SMK Al-Falah, sekolah ini kita mengutamakan itu lebih ke pengembangan karakter. Jadi karakternya dikembangkan sesuai dengan mungkin visi sekolah juga. Yang pertama itu kan unggul dalam karakter. Bukan berarti kompetensinya di nomor 2 kan, tapi yang namanya kompetensi itu kan hard skills, soft skills itu bisa diasah. Nanti ketika misalnya dirinya kerja pun anaknya kompeten tapi karakternya kurang, mungkin nanti kurang terpakai gitu. Tapi kalau anak sudah punya keunggulan dalam karakternya, nanti yang lainnya bisa menyusul seperti itu. Maka yang saya rasakan sekarang program-programnya juga di sekolah kita ini sangat mengutamakan pendidikan pengembangan karakter peserta didik. Jadi Bu Afi, terima kasih sesuai dengan visinya. Kita warga di sekolah ini yakin itu kalimat rumpang yang kelima, silakan. Coba saya baca. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu menuntun dan membimbing murid untuk bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Ya, untuk mampu membimbing keselamatan dan kebahagiaan ya. Terima kasih Pak Samsul. Dan yang kalimat rumpang yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham ya bahwa setiap siswa ataupun murid memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Kemudian setiap murid juga berhak mendapatkan perlakuan yang setara ataupun perlakuan yang mengutamakan pendekatan. Selanjutnya mungkin murid harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan yang lainnya. Juga selaku orang tua masyarakat mendukung terciptanya pendidikan yang baik di sekolah. Kita juga selaku guru harus terus meningkatkan kompetensi. Selanjutnya juga kegiatan pembelajaran dan yang lainnya harus berjalan pada Hapus kalau sama jus seueur. Iya gini, sebentar beda, beberapa hiji, ya sebenarnya lanjut. Nah iya mah, insyaallah hari-hari kene begini kencer pun. Baru pilih aratah kene mah, iya kan asalkan ya mas. ya, terima kasih Bapak Iman. Saya akan menyimpulkan penumpang versi Bapak Ibu itu yang pertama menunjukkan murid dalam soleh-solehah ya, dan percaya bahwa murid itu adalah individu yang berbeda gitu. Dan murid di sekolah kita sadar bahwa mereka memiliki budi pekerti yang baik. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter, dan kita warga di sekolah ini yakin bahwa mampu membimbing keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Dan kita warga di sekolah ini paham bahwa mendapatkan perlakuan sesuai dengan potensi murid tersebut. Bapak Ibu, di sini terdapat visi. Visi dari SMK Al-Falah Tanjung Jaya itu adalah unggul dalam karakter, kompeten dan literate tahun 2026 tingkat Jawa Barat. Ini adalah visi dari SMK kita. Di sini adalah unggul dalam karakter. Tentunya kita mengunggulkan karakter di sini, karakter moral dan karakter kinerja. Dan kompeten di sini yang keduanya adalah kompeten. Kompeten itu ada kompetensi umum dan ada kompetensi khusus. Nah, di dalam kompetensi umumnya itu adalah terdapat 4C yang abad 21: kolaboratif, komunikatif, ya, bernalar kritis dan
kritikal thinking, internal kreativitas dan kreatif dan kolaboratif ya. Dan untuk kompeten khususnya itu dalam bidang kejujuran. Dan literate di sini adalah literate dalam budaya dan literate dalam baca, teknologi dan lain sebagainya. Di tahun 2026 tingkat Jawa Barat. Itu Bapak Ibu fisik SMK Alfamid itu adalah unggul dalam karakter, kompeten dan literate tahun 2026 tingkat Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu, saya di sini akan menanyakan kepada pendapat Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, dan adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Silakan menurut Bapak Ibu dari visi ini, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita, cita-cita murid kita, ataupun bagaimana? Silakan Bu Afi. Kalau ditanyakan selaras atau sejalan, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Melihat dari kalimat visi tadi, ya sangat sesuai dengan cita-cita kita kan ingin memiliki murid yang seperti apa ketika dia di sekolah dan setelah lulus gitu. Nah, cita-citanya kan ingin anak-anaknya punya karakter baik, berakhlak, gitu. Terus anak-anaknya juga ketika lulusnya terpakai baik itu di dunia kerja maupun di lingkungan masyarakatnya. Kalau punya karakter bagus, dia pasti di masyarakatnya hidupnya juga nyaman gitu, diterima dengan baik, di dunia kerja pun sama dengan kompetensi yang bagus, karakternya bagus. Maka secara kalimat menurut saya visi itu sudah sangat selaras dengan apa yang kita cita-citakan untuk murid-murid kita di SMK. Kalau dari saya ya. Kalau adakah yang disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Apa ya, kalau disesuaikan mungkin secara ini ya lebih ke sosialisasinya mungkin ya. Kalau Kalimantan itu sudah namanya sudah dirancang, sudah didiskusikan, tapi mungkin harus lebih banyaknya kolaborasi dengan orang tua mungkin ya. Orang tua kalau dulu sudah tahu bagaimana kita sehari-hari dengan anak, banyak sekali momen yang bisa digunakan untuk mensosialisasikan ini kepada anak di amanat upacara atau kalau kita ada JSG ya, Jumat Spiritual Gathering gitu, ada pengajian dan ada semacam bukan ceramah apa ya, itu kayak siraman rohaninya ya, supaya mereka juga kalau kata Pak Yuma guru PABP mah SQ-nya terasa ya Pak Yuma ya, spiritual vision-nya jadi terasa. Nah, banyak momen yang bisa kita gunakan untuk sosialisasi ini gitu ya. Visi sekolah ini seperti ini loh. Kita sekarang ada di sini, kalian sebagai peserta didik di sini disamakan persepsinya gitu. Kalau dari saya secara kalimat tidak ada tambahan mungkin ya, cuman mungkin yang supaya lebih cepat sampainya kalau di rel kereta itu ya, tujuannya cepat tercapai, kecepatannya diakselerasinya salah satunya dengan cara sosialisasi itu gitu. Isinya harus lebih disosialisasikan kepada seluruh warga, terutama mungkin seperti orang tua dengan melihat background lingkungan orang tua murid-murid kita itu seperti apa. Jadi harus disosialisasikan tentunya dengan tata bahasa yang mudah dicerna oleh warga sekolah di luar lingkup lingkungan region namanya teritori yang ini ya. Domisili mereka kan sangat jauh sekali dengan taraf tingkat pendidikan asalnya juga yang sangat bervariatif gitu. Jadi yang kalau saya yang lebih ditambahkan itu bukan dari kalimatnya tapi dari sosialisasinya. Baik Bu Afi, terima kasih. Jadi sekolah visi kita itu sudah selaras ya dengan cita-cita kita untuk murid, dan yang ditambahkannya itu adalah sosialisasi terhadap orang tuanya. Ya. Mungkin kalau ke guru dan peserta didik ini kan pasti sudah semuanya tahu karena sering disosialisasikan, tapi ada tambahan itu untuk sosialisasikan ke orang tua. Baik, terima kasih Bu Afi pendapatnya. Bapak Ibu, apakah kita sepakat setuju dengan visi sekolah kita setelah kita bahas?
tentunya ya sepakat semuanya karena kita tidak bisa dapat berubah ya. Nah Bapak Ibu, kita merincikan sikap dan perilaku murid. Kita kan sebagai guru, kepala sekolah, orang tua, untuk mencerminkan visi sekolah kita itu harus seperti apa? Sikap dan perilaku murid. Perilaku muridnya seperti apa, gurunya harus seperti apa, kepala sekolahnya seperti apa, dan orang tua seperti apa untuk mencerminkan visi dari sekolah kita. Oh, saya coba belajar. Yang pertama mungkin untuk guru tersendiri, itu gurunya harus selalu masuk tepat waktu, terus ramah pada anak, mengajar dan menyenangkan, jadi tidak terlalu fokus pada materi, juga harus ada disiplin kayak gitu. Terus orang tua harus mendampingi anak belajar untuk orang tuanya. Terus untuk murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, sikap untuk mencerminkan agar visi sekolah kita tercapai itu, kita sebagai guru itu harus menjadi tauladan ya bagi murid, harus datang tepat waktu, datang tepat waktu ke sekolah ataupun datang tepat waktu ke kelas. Kadang ke sekolah tepat waktu, ke kelas ke gedung D itu 5 menit, ngobrol 10 menit habis. Siapa itu? Sakit. Kita berubah ya gedung agar kita tercapai. Pindah gedung dari gedung lantai 3 ke lantai 3 lagi 1 jam. Persiapkan saja. Soalnya bikin jadwalnya. Payungnya kan kurikulumnya. Bapak Ibu, saya akan meminta pendapat lagi tentang bagaimana apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Di sini ada 4 pertanyaan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Silakan Bapak Ibu, ada yang akan mengutarakan pendapatnya? Boleh kayak Bu ini sih, yang berkaitan juga sama Silakan Pak Ibu, ada pihak manajemennya. inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, tentunya harus ada peran komunikasi yang bagus ya. Sekolah juga harus bisa aspiratif, menerima pada semua masukan dari semua lapisan, baik itu guru, utamanya sebagai garda terdepan, kemudian siswa juga, kemudian orang tua sebagai support sistemnya. Yang pertama mungkin mesti dibuka dulu peran komunikasinya. Nah, peran komunikasi yang baik ini bisa, salah satu jalan untuk terbukanya bisa lewat adanya komite, tentunya komite yang aktif, komite yang selalu dilibatkan dalam segala keputusan, aspek-aspek yang jadi kebijakan sekolah itu juga penting, karena komite ini kan bisa jadi salah satu jalan orang tua juga untuk masuk ya, mewakili orang tua yang lain, karena ya tadi yang lebih tahu kebutuhan siswa anak-anaknya di rumah, di masyarakat tentunya ya orang tua gitu pada dasarnya. Jadi sekolah harus aspiratif, membuka keran komunikasi dan bisa berkolaborasi. Akhirnya nanti produknya kan banyak, bisa jadi bentuk kurikulum yang ya aspiratif tadi, menyerap aspirasi dari orang tua, dari komite. Oh, di sekolah ini karena lingkungannya pesantren ternyata harus ada pelajaran khusus seperti tahfidz, kemudian pengembangan pendidikan agama Islam dalam praktek ibadah dan lain-lain yang di SMK lain belum tentu ada. Kemudian juga dari pembukaan jurusan kan itu juga salah satunya lewat komite kan ya, adanya masukan dari komite seperti tata busana yang baru kemarin dibuka, itu salah satu bentuk aspirasi yang ditangkap dari pihak sekolah, karena di sini banyak konveksi, penjahit gitu kan, jadi dibutuhkan juga di masyarakat. Jadi itu mungkin ya tadi dengan aspirasi yang diserap tadi akhirnya terbentuklah visi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau bahasa ininya mah sesuai dengan kodrat ya udah pasti sangat pada akhirnya. Jadi bisa reliable, bisa masuk ke zaman manapun, ke lingkungan seperti apapun yang memang dibutuhkan.
teman-teman, jadi harus ada komunikasi yang berlangsung. Nah untuk Terus kalian yang kedua tadi. iya yang kedua gitu ya. Kalian sampai nomor Oh gitu ya. Oh, ujungnya kan. kalau apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dapat tercapai gitu. Nah, kalau guru mestinya sama bapak ibu dulu ya. Bentuk kegiatan yang dilakukan. Oh iya, tadi kan kata Pak Yuma harus ada komunikasi ya, tentunya berarti bentuk kegiatannya harus ada pertemuan antara sekolah dengan orang tua supaya tadi orang tua tuh tahu visi sekolah itu seperti apa, tapi bukan hanya tahu sekedar kalimatnya saja, maknanya itu seperti apa, makna kompeten, makna karakter itu dalam hal apa, supaya orang tua pun bisa berperan ketika di rumah harus seperti apa perannya terhadap murid. Jangan sampai ketika murid misalnya ditegur dari sekolah karena sekolah atau orang tua menyalahkan kepada sekolah. Itu mungkin salah satu kegiatannya. Jadi ada benar-benar peran penting antara guru dan orang tua itu dalam mendidik anak-anaknya. Jadi tidak sepenuhnya orang tua menyerahkan kepada guru di sekolah, tapi semuanya sama-sama punya peran. Betul ini. Karena sebetulnya gini, visi itu yang bagus tuh datang dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi diserap dulu, di apa ya, diolah oleh manajerial, kemudian dikembalikan ke bawah. Jadi penerapannya tuh enak. Tapi kalau visinya tuh muncul dari atas, itu maksa gitu ya. Jadi dalam penerapannya, langkah konkretnya tuh ujungnya akan susah. Makanya tadi sebetulnya baik guru, orang tua, kalau dia nggak apa kan bapak ibu guru juga jadi wali kelas juga kan, menyambut orang tua siswa, tentunya itu juga jadi salah satu fasilitas ya sekolah bisa mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa, orang tua tuh gimana di rumahnya. Karena kita tahu lah nggak semuanya sama tadi ya, seperti yang disampaikan oleh bapak ibu tadi, bahwasanya background ke orang tua siswa itu berbeda-beda, jadi treatmentnya itu juga pasti beda. Jadi banyak sebetulnya kegiatan yang bisa dilakukan lewat rapat, lewat pertemuan secara personal. Di sini juga ada program home visit, bahkan dulu bahkan home visit itu nggak cuma dilakukan ketika siswa bermasalah aja, tapi iya diwajibkan. Semua wali kelas itu wajib, guru mapel itu wajib tahu gitu muridnya seperti apa gitu, orang tuanya gimana, latar belakangnya. Bahkan sekolah-sekolah sendiri yang jadi jembatan langsung, nanti beberapa kesempatan adanya rapat orang tua dan lain, maksudnya tadi rapat itu yang membuat ranah publik. Terima kasih Bapak Ibu terlibat segala pendapatnya. Ini saya memberikan kesimpulan dari diskusi kali ini dalam upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kedisiplinan atau karakter positif siswa serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Kita itu perlu dirancang dan dilaksanakan program ataupun kegiatan yang berpihak pada murid dan mengutamakan penerapan budaya positif demi tercapainya perubahan yang sejalan dengan visi sekolah. Ya tentunya kita harus membuka keran komunikasi yang bagus dengan sekolah, dengan komite ataupun harus ada pertemuan antara guru dan sekolah agar visi itu yang diadakan di sekolah di SMK itu adalah bisa sejalan atau selaras dengan semua warga sekolah. Mungkin itu aja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Bu Elis dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini. Perwujudan cita-cita tentu saja ini membutuhkan kerjasama. Gotong royong bisa termasuk dari manajemen sekolah, termasuk guru juga. Ada hal yang menarik yaitu ketika betul kata Bapak tadi, memang visi itu munculnya harusnya dari bawah, karena yang merasakan itu yang bawa itu siapa sih Pak? Mungkin bahasanya Bapak Ibu guru mungkin ya. Jadi yang berhadapan langsung dengan subjek kita gitu ya, yaitu siswa kita. Mungkin ini bisa jadi mungkin
ada yang bisa mengkomunikasikan begitu ya. Mungkin ini adalah miniatur gitu ya Bapak Ibu, miniatur kita bagaimana jalan sebaiknya untuk merumuskan visi bersama itu daerah cita-citanya cita-cita bersama biar tidak kesannya dipaksa begitu ya. Terus dan kemudian memang butuh dukungan seluruh warga karena ini perlu ditindaklanjuti, itu perlu dikonkretkan nyata dalam peristiwa nyata begitu. Dan untuk tapi cita-cita bisa sungguh sangat mulia gitu ya, jadi melibatkan orang tua dalam proses belajar kita itu penting. Dan saya merasakan dulu karena kita muridnya sama. Soalnya dari SMP semua ya. Jadi saya harapkan itu tentu saja mungkin ini harapan Bapak Ibu semua ini menjadi cikal bakal untuk refleksi begitu ya, refleksi visi yang sudah ada untuk dikembangkan, bukan lagi untuk merubah secara langsung, tapi untuk perbaikan berikutnya. Bukan diperbaikan, mungkin kata-katanya udah tercantum di KOSP mungkin ya, tapi untuk proses pelaksanaan itu dipahami bisa di bawah gitu tadi ya. Nah, terima kasih banyak, saya haturkan kembali Bapak Ibu telah berkenan gitu yang merupakan waktu itu begitu penghargaan yang sejenis tinggi-tingginya bagi Bapak Ibu yang telah ada di sini berkontribusi dan kemudian terlibat aktif gitu. Bapak Ibu ini adalah tadi ya saya sampaikan proses pemelayaran dan kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi saya ini ada CGP angkatan 10 dan ini mungkin Bapak Ibu CGP angkatan berikutnya begitu ya semuanya ditunggu di kegiatan PGP berikutnya. Gagal angkatan 11. Insya Allah ada yang sering 12 lagi dibuka Bapak Ibu ya silakan iya benar dibuka. Mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi saya mengganggu kegiatan Bapak Ibu yang pertama. Alhamdulillah kita hari ini telah selesai. Terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Biasa kalinya berkenan untuk kembali ke lingkungan belajar. Terima kasih banyak kebetulan ya Bapak Ibu. Kayu depan dalam kanggo oke kelihatan ceknya gambarannya baris. Seru deh ya. Yang satu kami di Bapak Ibu ucapan Alhamdulillah. Boleh di foto dulu. oh Ayo, dia canangnya ke. Masya Allah. Aku kaget yang mana?